Halo teman-teman, kali ini saya ingin share uh, bagaimana kalau kita punya keinginan itu nggak tercapai. Itu pertama. Kedua, kalau misalkan sesuatu yang esensial, sesuatu yang betul-betul kita butuhkan atau sesuatu yang penting atau kita tidak inginkan terjadi gitu. Jadi bukan permohonan keinginan kita saja, tapi seharusnya suatu hal itu tidak terjadi, tapi terjadi gitu. Misalkan nih orang terbunuh gitu, atau misalkan gini orang tertabrak, atau misalnya orang terjadi kecelakaan, itu kan sesuatu yang kita nggak inginkan. Kemudian kejadian jadi seharusnya kita dikagetin, kita jadi makanan kita jatuh, atau kita ingin barang tersebut tapi kita nggak mampu, jadi kita hanya bisa membeli barang yang lebih murah, atau barang kita harus masih memakai barang yang jelek gitu. So, jadi banyak kejadian di luar ekspektasi kita, di luar yang kita pikirkan, yang kita harapkan. Kita maunya baik, tapi belum bisa kejadian, malah kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak inginkan. Tapi kalau misalkan menurut saya, kalau misalnya kita nggak mau sesuatu tapi kita jadi dapat penggantinya itu yang lebih kurang di hati kita, kalau kita bisa jalanin, kita bisa jalanin, atau enggak kita batalkan, atau enggak kita rubah yang kita inginkan itu. Namun kalau kita telah mengusahakan semuanya itu secara sebaik-baiknya, dan kita nggak mau jahati sesuatu hal, tapi kita malah mendapatkan feedback yang nggak bagus, mendapat imbal balik yang nggak bagus, mungkin itu di luar kemampuan kita. Udah, kita bukan tenang, cuman maksudnya kita let it go, release aja, lepasin aja, biar yang jalan tetap berjalan. Kita juga nantinya kan akan nggak hidup lagi kan, kita akan meninggal, akan gimana. Ya udah, itu kan juga di luar kemampuan kita. Misalnya kita nih telah jaga kesehatan dengan baik, kita jaga nih kesehatan kita dengan baik, tapi tiba-tiba bisa aja kita udah tahu nih ilmu kesehatan, kita udah tahu suplemen obat, bukan obat ya, vitamin tambahan buat kita sehat, kita tahu cara pola hidup, tapi kita tiba-tiba nanti harus mengalami sesuatu yang nggak enak di badan kita atau bagaimana. Misalkan bukan kecelakaan aja, misalnya timbul penyakit lain, bisa aja kan, macam-macam lah. Atau nggak, ya tadinya saya udah sebutin kayak gitu. Ya udah, ada satu hal yang kita harus pasrahin. Tapi nanti kita jadi nggak bisa berbuat apa-apa ya, kita nggak tahu kehidupan kita. Pokoknya dari hal-hal kecil, dari hal-hal yang bisa kita lakukan, yang kita langsung hadapi, dan itu sesuatu yang berat yang kita jalani, yang kita harus terima. Ya gimana ya, bukan terima aja ya, kita harus mau nggak mau terima dong konsekuensi sesuatu hal apapun, walaupun kita tidak mendaki, walaupun kita tidak bersalah gimana. Misalnya kita menerima dulu atau bagaimana, mendapatkan itu dulu atau bagaimana ya. So what next itu apa berikutnya kita mungkin memperbaiki dahulu, atau kalau nggak bisa diperbaiki ya udah, jalani aja kehidupan. Nggak ada solusi lain selain hanya ada satu solusi, jalani kehidupan selalu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sampai susah banget gimana, ya udah bilang ke orang lain, kita lagi susah banget nih, minta ditolong, minta dibantu. Tapi kita ingat, jangan minta, jangan males, jangan bisa dikatakan kita jangan jadi tukang minta-minta, jangan jadi gembel pengemis. Jadi misalkan kita harus membutuhkan sesuatu, kita kasih alasannya, kita masih usaha berpikir jernih, walaupun misalnya pikiran kita lagi tidak baik atau gimana, terus usahakan aja yang sebaik-baiknya. Gimana ya, saya juga bingung bilangnya gimana. Itu ibarat teman-teman, jadi banyak hal faktor kehidupan yang kelihatannya bahagia, banyak kan kejadian kelihatannya bahagia ini orang ini, tapi
semua ada masalah, semua ada kekurangan gitu ya. Jadi caranya kita pertama bisa belajar menghadapi itu, kemudian kita bisa let it go, rilis, lanjutkan. Ini nggak bisa kedapetan, jalani hal lain. Seperti itu aja. Jangan menyerah, jangan mati sebelum waktunya, jangan bunuh diri sebelum waktunya, kecuali kita yang mungkin dimatikan, dibunuh, atau telah dipanggil, itu lain cerita pokoknya. Itu telah waktunya kita untuk bisa menghadap yang di atas misalnya. Lain-lain dari itu ya jaga tetap benar-benar. Kalau udah jaga tetap kejadian yang gak enak, ya udah mau gimana, mau apa, terus jalani aja sebaik-baiknya apapun itu. Kalau enggak kita stres, pusing sendiri loh. Kalau kita nggak kesampean gini ya, nggak kesampean, paksa, ya tetap malah kitanya yang malah jadi mati berdiri nanti, jadi stres, malah kita jadi kelihatan sakit, jadi kita ngalami nggak enak. Wajah. Semoga bermanfaat ya teman-teman yang saya bagikan. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.